ini kita akan mempelajari bagaimana membuat daftar pertanyaan wawancara dan mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Masih ingatkah kalian apa itu narasumber? Narasumber ialah seseorang yang bertugas memberikan informasi atau jawaban yang dibutuhkan pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita harus menentukan narasumber yang tepat. Adapun narasumber yang akan kita wawancarai sebaiknya memenuhi ketentuan berikut. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Memiliki keahlian tertentu pada bidang yang berkaitan dengan topik wawancara. Dan mengalami atau terlibat langsung dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik wawancara. Nah, perlu diingat, saat wawancara sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Langkah-langkah membuat daftar pertanyaan yakni sebagai berikut. 1. Menentukan topik. 2. Menentukan narasumber. 3. Membuat rancangan daftar pertanyaan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus agar informasi dapat diperoleh secara rinci. 4. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. 5. Menulis daftar pertanyaan pada buku dengan rapi. 6. Berlatih wawancara. Contoh daftar pertanyaan dengan topik budidaya hewan penyu. Daftar pertanyaan yang pertama, apa makanan hewan penyu? 2. Di mana tempat tinggal yang baik untuk penyu? 3. Kapan penyu akan muncul di daratan? 4. Mengapa penyu dilepas di laut? 5. Bagaimana jika penyu tidak dilepaskan di laut? 6. Berapa kisaran jumlah telur yang bisa dihasilkan oleh penyu? Kemudian, format laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Kedua, maksud dan tujuan. Ketiga, topik wawancara. Keempat, waktu dan tempat kegiatan. Kelima, laporan hasil wawancara. Keenam, kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pertama, latar belakang. Latar belakang berisi tentang alasan melakukan wawancara. Contohnya, siswa kelas 4 mendapat tugas melakukan wawancara tentang pelestarian hewan dan tumbuhan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal. Kemudian, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan berisi tentang maksud dan tujuan melakukan wawancara. Contohnya, tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi dan menambah pengetahuan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Hal-hal yang ditanyakan dalam wawancara meliputi karakteristik hewan dan tumbuhan yang hidup di lingkungan sekitar, serta kewajiban dan hak warga masyarakat terhadap pelestarian hewan dan tumbuhan tersebut. Kemudian, topik wawancara. Topik wawancara berisi tentang pokok pembicaraan dalam wawancara. Contohnya, pelestarian hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Waktu dan tempat kegiatan. Waktu dan tempat kegiatan berisi tentang waktu dan tempat saat melakukan wawancara. Contohnya, hari Sabtu, tanggal 24 November 2018, pukul 13.00 sampai 14.00, tempat Desa Tejo Agung. Kemudian, laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara.
Contohnya, nama narasumber yakni Bapak Udin. Nama pewawancara adalah Edo. Hasil wawancara pada hari Sabtu 24 November 2018 pukul 13.00 sampai 14.00 saya melakukan wawancara kepada Bapak Udin tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di Desa Tejo Agung. Selanjutnya, kalian bisa isi dengan hasil wawancara yang kalian dapatkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan berisi tentang kesimpulan yang didapat setelah melakukan wawancara. Nah, berikut adalah contoh laporan hasil wawancara. Silahkan diamati ya. Sekarang, ayo lakukan wawancara dengan orang tua, kakak, adik, atau temanmu di rumah dengan tema tumbuhan dan hewan di sekitar